Assalamualaikum, jumpa kembali bersama Triple ID. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tonton video ini sampai akhir supaya tidak sesat. Sahabat yang dirahmati Allah, sering kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari istilah dengan sebutan beriman. Namun, apakah sahabat semuanya tahu bahwa satu kata ini penuh dengan makna? Karena seseorang yang tak punya keyakinan pasti diselimuti keraguan hingga tak punya keyakinan untuk menentukan suatu pilihan. Pertanyaannya, apakah itu iman? Iman artinya percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam beragama, memiliki keimanan adalah suatu keharusan dan harus punya dasar atau pondasi yang dinamai dengan rukun. Lalu, apa saja yang menjadi rukun iman itu? Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. 1. Antu'mina billahi. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah itu berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Beberapa cara untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah adalah percaya bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Menguasai, dan mengatur alam semesta. Lalu selanjutnya mengimani nama dan sifat Allah seperti yang ada di dalam Asmaul Husna. Lalu selanjutnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya atau biasa kita sebut dengan ketakwaan. 2. Wa malaikatihi. Percaya atau yakin terhadap malaikat-malaikat Allah sebagaimana yang telah diketahui oleh kita bahwa malaikat yang wajib diketahui adalah berjumlah 10 seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. 3. Wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, itu kitab tiada terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab yang diturunkan Allah berjumlah 4. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa cara untuk beriman kepada kitab Allah yaitu diantaranya mempercayai adanya 4 kitab Allah, kemudian yakin bahwa Al-Quran yang jadi pedoman hidup, yakin bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. 4. Warusulihi. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasulullah berarti yakin dan percaya bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, juga sebagai suri tauladan yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Dan kita juga harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan tidak ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. 5. Wabil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta tanpa tersisa sedikit pun termasuk makhluk gaib sekalipun. Hanya Allah yang maha hidup. Kita harus yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi dan sifatnya masih gaib. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Pada hari itu kita harus yakin semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. 6. Iman kepada qada dan qadar. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yakin terhadap ketentuan baik buruknya takdir dari Allah. Pertanyaannya, apa itu qada dan apa itu qadar? Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan hingga dia diwafatkan oleh Allah.
Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa mendatang. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan kita tentang berprasangka baik kepada Allah supaya keberlangsungan hidup di dunia lebih maksimal, lebih baik dari segi kepasrahan kepada Allah maupun dari segi ikhtiar. Karena manusia, bila tidak ada sifat kepasrahan, maka stres bin pusinglah jadinya. Itulah mengapa pentingnya kita untuk menjadi manusia yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.